Baik, pemirsa Metro TV Lampung, diskusi akan kita lanjutkan. Pak Sopandi, bagaimana performa belanja pemerintah selama 2021 ini? Maksudnya di triwulan 1 Pak ya? Di bulan pertama. Hari pertama 2021. Untuk mengetahui performa pemerintah tentu kita perlu melihat indikatornya Pak ya, indikator kinerja. Nah, indikator kinerja utama ini untuk rasio pengeluaran itu dari pemerintah sudah ditetapkan per triwulan. Yang mana untuk triwulan pertama itu targetnya 15%. Triwulan kedua targetnya 40%, kemudian di triwulan ketiga 60%, dan di triwulan keempat 90%. Nah, target-target ini yang harus dicapai di masing-masing triwulan. Kemudian untuk realisasi pencapaian target tersebut di triwulan pertama untuk di Provinsi Lampung, itu setelah saya lihat data itu adalah 17,23% atau sekitar 2,78 triliun. Ini data per 26 Maret, jadi hari Jumat yang lalu. Nah, kalau melihat data 17,23% berarti sudah melebihi target yang triwulan pertama, yang tadi sebesar 15%. Alhamdulillah Pak, ini bagus ya, capaian targetnya sudah melebihi target. Dan ini pun kalau kita perbandingkan performa ini dengan tahun 2020 triwulan 1, untuk tahun 2020 triwulan 1 year on year itu tercapai 16,86%. Di atas 15% juga, namun tetap lebih rendah dibandingkan capaian yang tahun ini. Dan kalau kita lihat di tahun 2019 itu malah lebih rendah lagi, nggak mencapai target karena hanya 12,89%. Nah, itu jadi capaian triwulan 1 ini jauh lebih baik daripada di triwulan 1 2020 dan juga dari triwulan 1 tahun 2019. Kemudian kalau kita lihat breakdown lagi di uraian yang terkait dengan belanjanya, maka presentasi yang tertinggi adalah di belanja modal. Ya. Belanja modal itu mencapai 25,61%. Mengapa ini tinggi? Karena belanja modal ini banyak peralihan dari tahun 2020 yang saat itu karena prioritas untuk penanganan pandemi COVID dialihkan ke 2021. Dan alhamdulillah ini sudah banyak berjalan karena sebenarnya sudah siap dari tahun lalu itu. Sudah berjalan dan ini sudah mencapai 25,61% di triwulan pertama. Kemudian yang tinggi juga adalah belanja pegawai. Belanja pegawai di triwulan pertama ini sudah mencapai 19,28%. Nah, dua itu yang poinnya tinggi. Namun demikian untuk menjadi perhatian juga baik untuk di Pemda, yaitu terkait dengan bantuan sosial dan dana transfer. Karena untuk bantuan sosial dan dana transfer di tahun 2021 ini di triwulan 1 itu masih rendah. Ya, untuk bantuan sosial baru mencapai 13,24%. Sedangkan untuk dana transfer itu baru mencapai 13,87%. Nah, harapan kami ini jauh lebih ditingkatkan lagi, terutama juga terkait dengan dana transfer ini karena jumlah dana transfer tahun ini adalah sebesar 5,877 triliun. Itu ada peningkatan dibandingkan dengan dana transfer di tahun 2020 yang hanya sebesar 5,67. Jadi harap ini dimanfaatkan sebaik-baiknya dana transfer ini sehingga bisa bergulir di masyarakat dan ini akan bisa memacu perekonomian sehingga bisa lebih baik lagi Pak. Ya, gitu Pak, performa terkait belanja pemerintah di daerah. Kemudian apa yang sudah dilakukan Kanwil Perbendaharaan Lampung untuk mendorong belanja ini agar lebih cepat katakan begitu? Ya, banyak sebenarnya Pak yang sudah kita lakukan dengan Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan di Provinsi Lampung, yaitu pada saat di akhir tahun ya, kita sudah menyampaikan pertama adalah terkait dengan program kerja kegiatan yang di tahun 2021. Itu kita sosialisasikan kepada satker-satker ya, yang ada dan juga ada pertemuan dengan pihak aparat ataupun dengan kita juga ada tim yang namanya tim TPKAD ya, yang mana itu tim percepatan akselerasi daerah ya. Tim ini menyampaikan terkait dengan upaya supaya dana itu cepat bergulir di triwulan 1 ya. Karena sebagaimana tadi kita sampaikan banyak yang terhambat. Nah, untuk itu kita ingat mereka untuk pertama terkait dengan belanja modal. Itu sudah harus dipersiapkan sejak sebelum akhir tahun, Pak. Sebelum akhir tahun harus dipersiapkan, sudah bisa pada saat pengumuman di bulan November itu sudah diumumkan, mereka sudah siap menyiapkan pengumuman terkait apa saja akan
dilelang, ya untuk pengadaan barang dan jasa. Sehingga dengan demikian setelah diproses pengumuman itu berharap sebelum akhir tahun itu pembahasan terkait dengan kontrak atau pemenangnya itu sudah tahu, sudah bisa ditetapkan, sehingga pada saat awal kontrak sudah bisa ditandatangani di awal tahun. Dengan kontrak sudah di awal tahun, maka akan terima uang muka. Uang muka mereka bekerja, insya Allah di triwulan pertama dengan sudah mulai bekerja, itu termin pertama, kedua sudah bisa dibayarkan. Sehingga dana pun mengalir ke masyarakat. Itu terkait dengan belanja modal maupun belanja barang ya. Karena belanja barang juga besar, Pak. Belanja barang juga besar. Nah, ini diharapkan dengan demikian itu sudah bisa bergulir dana itu ke masyarakat. Nah, kemudian tadi terkait dengan yang KUR ya, UMI, itu juga kami sudah menyampaikan juga ke pihak terkait untuk bisa segera direlasikan ya, untuk pinjam-pinjaman tersebut, karena pemerintah dalam ini memang sama seperti tahun lalu juga itu memberikan fasilitas kepada masyarakat, termasuk juga subsidi bunga, ya, agar ini bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Nah, itu diantaranya itu, Pak. Oke, kalau di Lampung ini yang paling mendesak itu saat ini dana desa ya. Dana desa itu kan bisa dialihkan untuk kepentingan pandemi COVID ya. Betul. Tetapi persoalannya ada kadang-kadang dana desa itu macet penyalurannya. Kira-kira apa penyebabnya itu, Pak? Dana desa itu sebenarnya utama juga itu dalam rangka untuk mengatasi pandemi. Yang pertama yang dari segi kesehatan pertama itu. Kemudian kedua juga dalam rangka untuk supaya perekonomian di daerah juga berjalan ya. Dan untuk yang terkait dengan pandemi COVID kesehatan itu kan sudah lewat dinas-dinas kesehatan itu sudah coba disalurkan ya supaya bisa dana itu mengalir ya, kemudian bisa cair. Namun terkait dengan dana desa itu ada beberapa persyaratan yang seharusnya disampaikan oleh Pemda, itu banyak yang masih terhambat, terutama yang sering jadi masalah dan juga berlarut-larut adalah perdanya belum keluar. Kalau perda belum keluar, maka anggaran terkait dengan dana desa itu belum bisa diproses. Jadi persyaratan itu harus dipenuhi untuk bisa dana desa mengalir kepada masyarakat. Terima kasih penjelasannya Pak Sofandi. Pemirsa Metro TV Lampung, kita sudah berada di penghujung acara. Tetap saksikan Economic Corner pekan depan. Salam sehat, tetap semangat, dan selalu jaga protokol kesehatan 5M. Program ini didukung oleh IDE Lampung, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unila, Kanwil Ditjen Bea Cukai Sumatera Bagian Barat, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Lampung, dan Radisson Hotel. Terima kasih, selamat siang.